أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas tentang qasasul anbiya, kisah-kisah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih meneruskan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel, kaumnya sendiri. Nabi Musa alaihi salam, hadirin sekalian, nabi yang agung di kalangan Bani Israel. Ini termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel secara khusus, mengingat banyak sekali nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Dan mereka diperlihatkan oleh Allah mukjizat-mukjizat para nabi, termasuk mukjizat Nabi Musa alaihi salam, bagaimana dengan satu pukulan dengan tongkatnya memukul laut, kemudian terbelah laut itu menjadi 12 jalan, ya, kemudian bisa dilalui oleh Bani Israel yang memang mempunyai 12 suku, ya, sehingga mereka selamat dari kejaran Firaun. Laut yang mereka seberangi itu dengan kekuasaan Allah SWT, laut itu kering, tidak basah, tidak membuat kaki terpeleset. Ya, ini keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, sehingga mereka selamat dari kejaran Firaun. Dan Firaun ditenggelamkan oleh Allah bersama seluruh pasukannya, yang terlibat dalam kezaliman-kezaliman. Semuanya tewas, hadirin sekalian. Maka selamatlah Bani Israel. Akan tetapi babak baru dimulai antara Nabi Musa dengan kaumnya, yaitu Bani Israel. Bani Israel, hadirin sekalian, yang sudah ratusan tahun dalam penjajahan Firaun, diintimidasi, kemudian diperbudak, masih menyisahkan keyakinan-keyakinan yang tidak baik pada mereka. Walaupun mayoritas mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka terpengaruh dengan akidah berhala, akidah syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka selamat dari kejaran Firaun, baru saja mereka keluar dari lautan, kemudian menuju suatu desa, di mana penduduk desa itu mereka menyembah pohon besar dikalungkan, di situ ada senjatanya mereka, ya, pedang, kemudian tombak, kemudian mereka mencari berkah di situ. Tiba-tiba kaumnya Firaun ini, Bani Israel ini, mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Mereka mengatakan, wahai Musa, jadikan untuk kami ini Tuhan seperti mereka. Ya, kita ingin seperti mereka, menyembah pohon, ya, mengharap keberkahan. Maka sangat heran Nabi Musa alaihissalam, begitu kagetnya dengan ucapan kaumnya itu, sehingga Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian benar-benar kaum yang sangat bodoh sekali. Ya, ini menunjukkan masih ada pengaruh, ya, agama Firaun, hadirin sekalian, pada Bani Israel. Ya, kita diingatkan di sini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan sampai kita berbuat syirik.
meninggal dalam keadaan tauhid. Jangan sampai kita berbuat syirik. Syirik itu menyekutukan Allah dengan selainnya. Berbuat syirik itu minta kepada selain Allah, walaupun dia salat, walaupun dia zakat, puasa, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Ya, walaupun malaikat, walaupun nabi sekalipun tidak boleh. Apalagi di bawah itu wali, ya, atau kiai, habib, ustaz yang sudah mati, tidak boleh kita minta kepada mereka. Banyak orang-orang di antara kaum muslimin melampaui batas terhadap nabi, membuat syair-syair salawat-salawat, tapi kemudian melampaui batas. Ini tidak boleh. Ya, sering kita mendengar ucapan mereka, aghithna ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah. Apa itu artinya? Tolonglah kami ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah. Ini tidak boleh, hadirin sekalian. Ya, seharusnya kita minta kepada siapa? Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas, kalau kamu memohon, memohonlah kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Jangan minta tolong kepada Rasul, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Mustafa, ya balligh maqasidana. La, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Ini salawat-salawat yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Ya, dihafal oleh anak negeri ini. Mereka tidak tahu artinya apa. Kenapa mereka meninggalkan salawat-salawat yang justru diajarkan oleh Nabi? Ya, misalnya seorang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim dan seterusnya, atau mengucapkan sallallahu ala Muhammad wa sallam alaihi. Tapi salawat-salawat begitu banyak, ada salawat tibbul qulub, salawat banjari, salawat habsyi, salawat haddadi, salawat, ya. Mereka buat salawat-salawat justru yang diajarkan oleh Rasulullah mereka lupakan. Ya, sesungguhnya mengikuti Rasulullah sebaik-baik petunjuk, hadirin sekalian, sebaik-baik amalan, ittiba. Ya, ittiba. Kita tinggal mengikuti saja, dasar-dasarnya sudah tertulis dalam kitab-kitab, sudah dicetak, tinggal kita mengikuti. Ya, salawat yang diajarkan Nabi itulah yang paling sahih, yang kita itu yang kita biasakan seharusnya. Ya, bukan kita mengambil salawat-salawat selainnya, tulisan para ustaz, tulisan para tokoh. Akhirnya kita meninggalkan salawat yang sunnah itu. Padahal bisa jadi salawat-salawat yang ada itu, tambahan-tambahan itu mengandung kesyirikan, memuji Nabi melebihi daripada Nabi itu sendiri, bahwa Nabi utusan Allah. Harus kita mencintainya, tetapi jangan berlebihan sampai mengangkat dia seperti Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit, yang kita minta tolong dan sebagainya. Ya, ini dilarang, hadirin sekalian, oleh Nabi. Ini bagian daripada kesyirikan. Tidak boleh sebagaimana kaum Bani Israel berbuat syirik. Ya, sampai Nabi Musa kaget, tidak habis pikir bagaimana baru saja ditolong sama Allah dari kekejaman Firaun ratusan tahun, diselamatkan, kemudian mereka berbuat syirik. Ini sangat disayangkan tingkah laku dari Bani Israel, buruk, hadirin sekalian. Seharusnya mereka bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kalau kita sudah dikasih hidayah sama Allah, bersyukur kepada Allah. Kita pegang ini agama Islam, jangan sampai mati kecuali sebagai seorang Muslim. Jangan sampai murtad. Ya, ikuti Allah, ikuti Rasulullah, masuk surga kita, hadirin sekalian. Udah jangan nambah-nambah lagi, jangan dikurang-kurang lagi agama ini. Ya, agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nah, Bani Israel terkenal membuat bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat sendiri. Ya, sebagaimana pernah kita ceritakan bahwa Santa Claus itu bukan bagian daripada agama Nasrani, bukan bagian agama yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam. Ibtada'uha, mereka menambah-nambah, berbuat bid'ah-bid'ah. Jadi tidak hanya orang Islam yang berbuat bid'ah, tapi juga Bani Israel dari Yahudi maupun Nasrani
banyak mereka menambah-nambah dalam agama-agama mereka yang tidak diajarkan Nabi Musa, tidak diajarkan sama Nabi Isa alaihissalam. Ya, itulah watak manusia, hadirin sekalian. Kalau masalah dunia enggak ada masalah. Masalah dunia enggak ada masalah, menambah-nambah, ya, membuat desain rumah yang megah, mobil, enggak ada masalah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang masalah dunia, tapi masalah agama cukup sudah. Tidak boleh ditambah-tambah. Ya, ini bahaya hadirin sekalian. Tidak boleh tambah-tambah dalam masalah agama. Masalah dunia silakan. Terkadang orang tidak bisa membedakan. Ya, dicampur aduk masalah dunia dan masalah agama. Ya, masa enggak boleh? Rasul dulu enggak pakai bis misalnya, enggak pakai mobil, ya pakai onta. Masa kita harus pakai onta? Bukan begitu bid'ah. Bid'ah itu masalah apa? Agama. Menambah-nambah masalah agama dianggap ini bagian daripada agama, dianggap ini ibadah, menyerupai ibadah, tapi bukan ibadah itu. Ya, bukan masalah dunia. Dunia silakan anda, hal-hal yang menguntungkan, yang bermanfaat silakan. Ya, tetapi masalah agama ngikutin Nabi. Ya, oleh karena itu Allah mengutus Nabi, para Rasul banyak sekali agar manusia dalam beragama mengikuti ajaran para Nabi ini. Tidak bikin-bikin sendiri, ngawur akhirnya. Hadirin sekalian, ngawur nanti, akhirnya tersesat jalan. Lihat Bani Israel, hadirin sekalian, tersesat mereka ini, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sudah diajarkan sama Nabi Musa agama, masih menginginkan ajaran-ajaran peninggalan Firaun. Sampai ingin menyembah pohon, bayangkan. Menggantikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya, jadi banyak sekali budaya-budaya juga di masyarakat kita, hadirin sekalian, yang bukan dari Islam ditiru oleh umat Islam. Sampai ada seorang penulis Hindu, orang Hindu menulis buku, judulnya apa? Adat istiadat Hindu yang masih berlaku dalam tradisi umat Islam. Bayangkan, memberi judul itu, orang Hindu ini. Adat istiadat Hindu yang masih dipakai oleh umat Islam. Ada enggak? Ya, umat Islam pakai adat Hindu. Banyak hadirin sekalian. Ya, banyak. Yang enggak ada Quran dan hadis tidak ada. Tapi dipakai oleh orang Islam. Enggak salah ini penulis Hindu ini mengatakan begitu. Ada syariat kami dipakai oleh umat Islam. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian berikutnya Nabi Musa alaihissalam, hadirin sekalian, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kitab Taurat. Ya, akan diberikan kitab Taurat, dan oleh karena itu Nabi Musa mempersiapkan dirinya. Dia berpuasa selama 30 hari. Ya, kemudian sebelum 30 hari Nabi Musa ini berbuka. Ya, takut nanti bau mulutnya itu tidak enak, akan bertemu dengan Allah, diajak bicara sama Allah. Maka dia berbuka sebelum sempurna 30 hari. Maka ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa ya Musa engkau berbuka?" Ya, "Aku tidak enak bau mulutku ya Rasul, sehingga aku harus makan daun-daun." Maka Allah mengatakan, "Bukankah bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi misk? Sempurnakan lagi, tambah lagi 10 hari sampai 40 hari." Hadirin sekalian, wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ya, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 hari. Setelah genap 40 hari, Nabi Musa alaihissalam pergi menuju tempat pertemuan dengan Allah dan menitipkan Bani Israel kepada saudaranya, itu Nabi Harun alaihissalam. Kemudian hadirin sekalian, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak melihat, ya, diajak bicara sama Allah. Wa kallamahu rabbuhu, di sini jelas kallamahu rabbuhu, diajak bicara sama Rabbnya, Tuhannya. Maka Nabi Musa mengatakan, qala rabbi arini anzur ilaika, ya Rabb, berikan aku kesempatan untuk melihat kamu. Maka Allah mengatakan, qala lan tarani, ya, engkau tidak akan pernah melihatku, ya, di dunia ini. Walakin zur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, tapi coba lihatlah kamu gunung di depanmu itu. Kalau kamu bisa kuat, maka kamu bisa melihatku.
Ternyata ketika melihat gunung, meledak gunung itu. Hadirin sekalian, kena cahaya Allah. Jadi antara hamba dengan Allah ada apa? Cahaya. Ya, dengan cahaya saya meledak semua yang ada di sekitarnya. Maka Nabi Musa alaihissalam langsung pingsan. Kemudian ketika dia sadar, langsung dia mengatakan subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci kamu ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku orang pertama yang beriman. Itulah hadirin sekalian. Kemudian Allah mengatakan qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, aku pilih kamu di antara manusia yang ada dengan risalahku dan aku ajak kamu bicara, maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah kamu termasuk hamba yang bersyukur. Wa kum minasyakirin. Nah, itulah yang terjadi hadirin sekalian. Nabi Musa diberikan kitab Taurat, juga diberikan suhuf-suhuf. Ya. Menurut ahli kitab mereka mengatakan Nabi Musa diberikan 10 perintah Tuhan yang mereka sebut ya dengan istilah the 10 amendment. Ya, 10 perintah. Ya, termasuk adalah larangan mencuri, larangan berzina, larangan mencintai istri teman, apalagi selingkuh, seperti itu isinya. Ya. Kemudian diceritakan di sini oleh para ulama bahwa tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa melihat Allah. Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan mampu melihat Allah, ya sebagaimana sekelompok orang sufi mampu melihat Allah, ini dusta. Ya, ini dusta. Bahkan Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj, dekat posisi Allah dengan Nabi, ditanya, apakah kamu pernah melihat Tuhanmu ya Rasulullah? Hal ra'aita rabbak? Maka Nabi mengatakan, nurun anna arah, aku hanya melihat cahaya. Yang menghalangiku dengan Allah apa? Cahaya. Aku hanya bisa melihat cahaya. Ya, dan ini pendapat yang kuat dari hadis-hadis yang sahih riwayat Muslim dan yang lainnya, hadirin sekalian. Jadi kalau diajak bicara iya, kalau melihat wajah tidak ada. Kapan umat Islam bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Fil jannah, nanti di surga. Ya, di surga Allah kasih kenikmatan, setelah kenikmatan surga kita bisa melihat Allah, Tuhan yang selama ini kita sembah, kita berzikir, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itu bisa dilihat oleh ahli jannah, khusus ahli jannah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat ini hadirin sekalian, mampu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam pulang, hadirin sekalian. Tapi luar biasa, begitu kagetnya Nabi Musa alaihissalam ketika pulang. Ternyata kaumnya Bani Israel menyembah ijil. Menyembah ijil. Ijil itu anak sapi. Ya, bukan ijil yang hidup, tapi patung yang dibuat oleh Samiri. Ya, Samiri ini awalnya melihat malaikat Jibril menaiki kuda ketika di Laut Merah. Ya, dia melihat yang lain yang tidak melihat. Maka dari bekas-bekas kuda itu diambil. Ya, tanah-tanah yang diinjak oleh kuda malaikat Jibril diambil, kemudian dibikinkan apa? Patung ijil. Ijil itu apa? Anaknya sapi, seperti anaknya sapi. Patung dicampur dengan emas-emas dari perempuan-perempuan Bani Israel ini, mengambil emas-emasnya orang Mesir, dibawa. Kemudian sama Nabi Harun, ini bukan emas kalian, bukan emas apa kalian, maka buang emas kalian semuanya ini, bukan emas kalian, ini tidak halal. Maka dibuang itu perhiasan itu, kemudian dipendam ya sama mereka, diambil lagi oleh Samiri. Dari situ kemudian dijadikan patung, dicampur tanah sama apa? Emas itu.
Tiba-tiba patung ini subhanallah bisa keluar suara. Bukan berbicara tapi keluar suara, suara-suara yang agak aneh gitu. Ya enggak jelas sapi tapi pokoknya suara. Disitulah kaget Bani Israel. Maka Samirih mengatakan haza ilahukum. Inilah sesungguhnya Tuhan kalian. Bukan Allah Tuhan kalian. Nabi Musa salah. Tuhan kalian ini, lihat bahlulnya mereka, hadirin sekalian. Kaget gara-gara hanya sapi bersuara begitu, bukan berbicara, suara yang enggak jelas, tiba-tiba langsung heboh begitu. Ya, difitnah mereka. Terfitnah, langsung mereka menyembah apa? Patung anaknya sapi. Makanya ketika Nabi Musa pulang, ya, lama setelah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, faraja'a Musa ila qaumi ghadban asifa. Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan ghadban syadid, marah luar biasa. Kif hadza qaum? Ya, pertama mereka minta menyembah pohon, sekarang mereka menyembah apa? Patung anak sapi, bayangkan. Mana akal mereka ini? Ya, mana akal mereka ini? Sampai Nabi Musa heran. Nabi ada pada mereka, bayangkan Bani Israel menyimpang. Bayangkan kalau enggak ada Nabi bagaimana? Hadirin sekalian, kita alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal 14 abad yang lalu. Lebih 14 abad. Tapi alhamdulillah kita masih mengikutinya. Kita menyembah Allah, mengikuti Quran dan apa? Hadis. Ini luar biasa hadirin sekalian, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberi hidayah ini. Banyak orang menyembah nabi, menyembah kiai, menyembah batu, menyembah keris. Bayangkan. Banyak hadirin sekalian, menyembah tikus. Banyak manusia seperti itu. Ya, menyembah patung, menyembah salib. Tapi kita alhamdulillah menyembah Rabbul Alamin. Ini tugas para rasul, para nabi. Ya, mengalihkan manusia dari penyembahan-penyembahan kepada makhluk untuk menyembah Rabbul Makhluk, Khaliqul Makhluk, yang menciptakan makhluk, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyembah Allah, kita diberikan oleh Allah kemerdekaan dan keberanian. Orang yang menyembah Allah, syariat Islam ini mengajarkan kita keberanian dan kemerdekaan. Ya, kita merdeka dari semuanya. Hadirin sekalian, kalau kita betul-betul mempelajari agama Islam ini, agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rubu' ibn Amir diutus oleh Umar bin Khattab untuk menemui Raja Persia. Waktu itu pasukan umat Islam sudah di perbatasan, ingin menyerbu Persia. Orang Persia kaget, ada apa ini orang Arab ini kok datang ke sini? Ya, beraninya mereka ini. Persia negeri superpower. Ya, kekayaan banyak di sana, emas dan perak di sana. Persia Romawi saat itu negeri besar, hadirin sekalian. Kemudian dipanggil itu utusan, katanya Umar, biarkan kamu seperti ini, wahai Rubu' ibn Amir, jangan rubah penampilanmu, jangan jangan rubah tungganganmu, naiki himar, yaitu tungganganmu sudah. Dia berangkat dengan pakaian yang biasa. Orang Persia menyambut dengan luar biasa, permadani, ya, sofa-sofa mereka berhias, komandan mereka memakai mahkota, mutiara sebagainya. Dipikir yang datang banyak, ternyata yang datang cuma satu orang, Rubu' ibn Amir pakai himar. Tapi dipersilakan masuk. Itu namanya karpet disobek-sobek sama Rubu' ibn Amir. Bantal-bantal disobek, hampir dia dibantai sama tentara Persia. Dia bilang, aku utusan muslimin, umat Islam, aku utusannya. Tidak apa-apa kalian bunuh aku, silakan. Biarkan dia masuk, katanya komandannya. Dibiarkan. Kemudian komandan Persia Rustum mengatakan, ya fulan, apa yang menyebabkan umat Islam datang ke negeriku ini? Apa? Alasannya apa? Mereka enggak punya makan? Enggak ada makanan? Kita akan mengirim makanan. Apa mereka enggak punya baju? Kita akan beri baju. Udah pulang sana ke Arab sana, jangan ke sini. Ya. Didengarkan sama Rubu' ibn Amir. Maka Rubu' ibn Amir mengatakan, wahai baginda, ya, komandan Persia, dengarkan. Kita ke sini
mau memerangi kalian ini bukan karena kita kekurangan makanan. Kita punya makan, kurma banyak di sana. Ya, bukan kita enggak punya baju, kita punya baju. Tapi kita datang ke sini untuk memerdekakan kalian, membebaskan kalian dari penyembahan raja-raja. Kalian menyembah raja-raja itu, menyembah matahari menuju kepada penyembahan kepada Allah. Ya, kemudian kami ingin memerdekakan kalian dari kezaliman agama-agama menuju adilnya Islam. Kita akan membebaskan kalian dari sempitnya dunia menuju luasnya apa? Akhirat. Lihat ini ucapan hadirin sekalian. Semua terperangah dengan falsafah yang diucapkan oleh sahabat Nabi yang sederhana namanya Rubu' ibn Amir. Ini menunjukkan agama Islam mengajarkan keberanian dan apa? Kemerdekaan, merdeka. Ya, banyak orang ditawan hadirin sekalian dengan hawa nafsunya. Dan itulah hakikat tawanan. Orang ditawan itu dipenjara oleh setan, oleh hawa nafsu. Karena banyak orang dipenjara fisiknya, tapi enggak ada masalah. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah waktu di penjara mengatakan apa? Ya, apa yang mereka lakukan sama aku? Kalau aku di penjara, bagiku penjara ini khalwah, aku bisa menyendiri ibadah lebih khusyuk kepada Allah. Apa yang mereka perbuat kepadaku? Enggak ada masalah aku di penjara. Ya, kalau mereka membunuh aku, pembunuhanku ini aku anggap ini syahid, syahadah. Kalau mereka mengusir aku buat pengusiranku ini rehla, wisata religi, wisata. Ya, bepergian, rehla. Tidak bisa mereka berbuat apa-apa terhadapku. Tidak bisa memenjara jiwaku. Makanya hakikat orang di penjara itu, di penjara apa? Hawa nafsunya. Ya, terkungkung dengan hawa nafsunya, tidak bisa terbebas mengikuti hawa nafsunya, dijadikan sebagai kendaraannya hawa nafsunya. Inilah hakikat orang yang rugi hadirin sekalian, tidak bisa lepas daripada hawa nafsunya. Ya, diibaratkan oleh Allah orang yang mengikuti hawa nafsu itu seperti anjing. Ya, sampai seperti itu. Kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam melihat kaumnya menyembah berhala ini, patung sapi ini, marah sampai lembar-lembaran suhuf Taurat ini dilempar, buru-buru ingin memaki-maki, marah-marahi Bani Israel. Akhirnya ejel itu dibakar habis sama Nabi Musa, dibuang abunya ke laut. Kemudian dia mengatakan, ilahukumullah, Tuhan kalian sekarang Allah, a'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Diusir itu Samiri oleh Nabi Musa alaihissalam. Siapa Samiri? Ada yang mengatakan dia saudaranya Nabi Musa, ada yang mengatakan dia bukan dari Bani Israel. Yang jelas dia diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, Samiri. Kemudian setelah itu mereka disuruh bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terlibat dalam penyembahan berhala anak sapi disuruh bertobat. Taubatnya saat itu harus apa? Harus dibunuh. Ya, taubat dari berbuat hal yang besar syirik harus dibunuh. Membunuh diri sendiri atau dibunuh. Bayangkan waktu itu. Maka ini perintah Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan di sini fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya, yang tidak terlibat dalam penyembahan berhala disuruh megang pedang, tombak, pedang, dibaris semuanya itu. Yang terlibat dalam penyembahan berhala disuruh duduk, siap untuk ditebas kepalanya. Tapi banyak yang enggak tega. Banyak yang tidak tega. Ada yang saudaranya, ada temannya sendiri. Akhirnya Allah turunkan awan. Ya, sehingga ditebas itu, saling menebas, akhirnya tidak kelihatan, moro-moro mati semuanya. Diperkirakan oleh para ahli tafsir, hadirin sekalian, waktu itu yang mati 70.000 orang. Ya, 70.000 orang. Ya. Bayangkan. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ingin bertobat kepada Allah melihat kaumnya yang berbuat dosa itu. Ya, mereka diajak Bani Israel, dipilih dari mereka 70 orang. 70 ini yang paling terbaik. Afdaluhum, yang paling pintar, yang paling baik. Diajak untuk menemui Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tirsina. Ya, ketika mereka diajak, ketika masuki gunung, ya, melihat suara
Nabi Musa diajak bicara oleh Allah. Kata Nabi Musa, tunggu di sini. Diajak bicara, mereka mendengar suara ini. Langsung kata Nabi Musa, ayo kita pulang. Mereka mengatakan, tidak ya Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ya Musa, kita enggak akan beriman sama Tuhanmu itu Allah sampai kita bisa melihat Allah. Ya, nantang mereka hadirin sekalian. Wa hadza kibr, sombong dan melampaui batas, ya seperti itu. Nabi Musa geleng-geleng kepala. Yang terbaiknya seperti itu, apalagi yang bodohnya hadirin sekalian. Bani Israel ganyang, bayangkan, diganyang habis-habisan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya datang petir atau suara gelegar, mati semuanya 70 orang ini. Mati, khalas, dihidupkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan lagi, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ya, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bersyukur seperti itu. Sudah pulang. Ketika pulang, Nabi Musa membawa kitab Taurat, ya, dan dibacakan Taurat syariat waktu itu bagi Bani Israel. Ternyata mereka tidak mau menjalankan. Kita tidak mau menjalankan ini ya Musa. Ya, ini berat ini. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Akhirnya gunung itu diangkat oleh Allah melalui para malaikatnya. Gunung ini dijebol, diangkat, kemudian ditaruh di kepala mereka. Ka'annaha dhullah, seperti awan itu. Gunung ini, mereka melihat itu. Ayo amalkan Taurat, amalkan Quran, kalau enggak kamu habis semuanya. Kata Nabi Musa, kalian semuanya habis. Lihat gunung itu. Ini gunung di atas, bukan awan biasa. Gunung dijebol, kemudian mau ditaruh di kepala mereka. Baru mereka ngejar-ngejar ketakutan, baru ngamalkan. Hakadha Bani Israel hadirin sekalian. Makanya diceritakan di sini oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya, agar umatnya jangan meniru mereka. Amalkan agama Islam ini. Kebanyakan umat Islam ini hina sekarang ini, susah, ya, miskin, banyak berselisih karena mereka tidak mau mengamalkan agamanya. Mereka faham syariat Islam ini. Mereka faham hukum jilbab, enggak dipakai jilbabnya. Mereka faham salat tapi enggak salat, bayangkan. Ya, kemudian pingin supaya dapat pemimpin yang adil, tidak akan diberikan hadirin sekalian. Perbaiki diri kita dulu, Allah akan perbaiki negeri kita nanti. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perbaiki masyarakat, maka Allah kasih pemimpin yang baik, begitu. Ya, jadi mari kita amalkan Islam. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, yang bisa kita lakukan. Ya, jangan teriak-teriak hukum Islam harus, hukum Islam, presiden harus hukum Islam. Rumahnya enggak berhukum Islam. Ya, dak salat, dak ini, susah hadirin sekalian. Nah, itulah peringatan dari Allah kepada Bani Israel. Ini juga pelajaran bagi kita hadirin sekalian. Jangan kita mengikuti Bani Israel, ya, membuat luar biasa kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu hadirin sekalian, mereka rindu dengan negeri mereka, Palestina. Keturunan mereka, nenek moyang mereka yaitu Yakub. Mereka ingin ke Palestina. Ya, dekat dengan Palestina. Masalahnya di Palestina, di situ ada pemimpin yang zalim, kafir. Pemimpin yang zalim, yang kafir, yang kuat. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa agar memerintahkan Bani Israel untuk memasuki Ardul Muqaddasah, yakni bumi yang disucikan, tanah suci bagi mereka yaitu Palestina. Ya qaum idkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri ini. Tidak apa-apa, Palestina kita pergi ke sana. Yang telah Allah janjikan kepada kalian, jangan kalian lari ke belakang seperti itu, maka kalian akan merugi.
Ternyata mereka nggak mau. Padahal mereka pingin, mereka nggak mau. Mereka mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di dalamnya ada kaum yang jahat, ya. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kita tidak akan masuk sampai mereka keluar, baru kita masuk. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar, kita akan masuk. Ya. Itulah hadirin sekalian apa yang terjadi di sini. Jadi kemudian diwajibkan mereka untuk perang. Ternyata mereka tidak mau. Ketika Allah serius membantu mereka, udah masuk saja, masuk siap perang, masuk kamu menang. Bayangkan, masuk menang. Allah janji begitu. Hadirin sekalian, udah nggak usah susah payah, walaupun mereka besar-besar, masuk saja menang kalian. Ternyata tidak mau. Ya, bahkan mereka mengatakan, fadhhab anta wa rabbuka ya Musa faqatila. Pergilah kamu ya Musa sendiri sama Tuhanmu aja dulu. Kita duduk di sini aja. Berperang kalian berdua. Ya, kurang ajar, licik mereka ini, hadirin sekalian. Ini beda dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka membela Nabi luar biasa. Pernah Khubayb bin Adi ditangkap oleh orang Quraisy, ya, ditaruh di mana, daerah Aziziyah, kalau Masjid Aisyah sana, Tan'im, ada pegunungan. Ditangkap sama orang Quraisy, diikat, kemudian dicoba imannya sama Abu Sufyan. Ya Khubayb, bagaimana kalau tempatmu diisi Muhammad? Kamu pergi ke Madinah sana bebas, Muhammad suruh ke sini. Dia mengatakan begitu. Wallahi, katanya, lebih baik aku mati daripada Muhammad kena duri di tempat tidurnya sana. Jangankan mengganti posisiku di sini, kena duri saya enggak tega. Saya siap mati kena duri, bayangkan. Apalagi mengganti posisiku di sini. Ya, ini imannya sahabat Nabi. Tetap diuji dia, tetap dia mengatakan kebenaran. Dimutilasi dia, dicungkil kedua matanya, dipotong dua kupingnya, dipotong lidahnya, dipotong hidungnya, dipotong kakinya, tangannya. Bayangkan hadirin sekalian, dimutilasi habis. Ya, tetap dia tidak kufur, tidak murtad. Ini mental sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beraninya luar biasa. Ya. Nah, itu yang terjadi. Lain dengan Bani Israel. Ya Musa, aduh, kita enggak biasa perang ya Musa, sama Fir'aun kita dijajah habis 400 tahun. Engkau suruh kita menghadapi orang besar-besar, orang yang kuat itu. Lah, kamu aja pergi sama Tuhanmu ya Musa. Kita tunggu di sini. Ya. Tapi sahabat Muhammad tidak. Miqdad bin Aswad waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, kita bukan seperti Bani Israel yang mengatakan izhab anta wa rabbuka faqatila fanahnu huna qa'idun. La, kami akan mengatakan kepadamu ya Rasulullah, pergi kamu ya Rasul kemana saja, kami mengikuti kamu. Walaupun kamu harus menyeberangi lautan, kita akan seberangi lautan. Luar biasa, bangga Nabi, senang. Padahal itu orang Madinah. Nabi ini ingin agar orang Madinah enggak ikut. Orang Madinah sudah khair. Perang Badar ini melawan kampungnya orang Muhajirin, orang Mekah. Nabi ingin membawa orang Mekah. Walaupun kurang banyak orang Mekah, Nabi tidak enak mengganggu lagi orang Madinah, karena orang Madinah sudah banyak membantu. Nabi haya begitu, sehingga tidak mengikutkan orang Madinah, orang Ansar. Sudah musyawarah, tersinggung orang Ansar, mengutus utusannya, ya Rasulullah, kenapa kita enggak diikutkan ya Rasulullah? Bukan kita sudah masuk Islam, kita sudah berbaiat sama kamu ya Rasulullah. Bukan begitu, gini-gini, enggak enak kita sama kalian gini. Lah, tadi mengatakan seperti itu hadirin sekalian, Miqdad bin Aswad. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi, bukan seperti Bani Israel. Nah, itulah yang terjadi karena mereka Bani Israel, hadirin sekalian, tidak mau berjihad, dihukum oleh Allah, tidak bisa memasuki Baitul Maqdis, tidak bisa memasuki Palestina selama 40 tahun. Padahal dekat jaraknya. Muter-muter balik lagi di padang pasir, padang tih namanya. Yatihuna fil ard 40 sana.
Diharamkan oleh Allah untuk masuki apa? Palestina. Di sekitar itu 40 tahun tidak bisa kemana-mana, di padang pasir itu. Bayangkan, dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dikasih al-manna was-salwa. Manna ini ada yang mengatakan makan makanan surga yang turun langsung hinggap di pohon-pohon, mereka tinggal makan. Bayangkan, tetap dikasih rezeki oleh Allah, rezeki yang bukan biasa ini, makanan surga. Was-salwa, burung yang mudah ditangkap, yang mudah dimakan, yang mudah dikonsumsi. Setiap mereka merasakan lapar, maka langsung mudah itu burung datang, jumlahnya banyak sekali, mudah, ya luar biasa. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma nggak boleh disimpan makanan itu. Burung nggak boleh disimpan untuk besoknya, nggak boleh. Ternyata mereka nyimpan. Padahal setiap mereka cuan, lapar, datang burung itu. Mudah ditangkap, mudah untuk dikonsumsi. Begitu juga manna. Ada yang mengatakan lezatnya melebihi daripada madu, ya luar biasa. Dikasih makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah syughul sudah. Ya seperti itu. Tapi mereka menyimpannya. Makanya kata Nabi, seandainya dulu Bani Israel tidak menyimpan makanan, tidak mungkin makanan basi sampai sekarang. Tidak butuh kulkas kita. Seandainya Bani Israel tidak menyimpan makanan tidak akan pernah basi selamanya. Makanya makanan kita basi, harus simpan di kulkas, harus simpan di freezer, nanti bau dan sebagainya. Ya dulu tidak ada makanan basi, hadirin sekalian. Nah itulah yang terjadi pada Bani Israel. Nah banyak peristiwa di padang teh ini selama 40 tahun. Ya, di antara beberapa peristiwa yang terjadi, hadirin sekalian, ada dikejutkan suatu kejadian. Bani Israel ini ada orang tokoh mereka mati, terbuang di jalan, mayit. Kaget mereka. Ini orang kaya, tokoh, mati. Diabadikan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 73. Akhirnya mereka mengatakan, udah pergi aja ke Musa. Musa tahu ini siapa pembunuhnya. Dipikir Nabi Musa punya ilmu gaib, enggak tahu ilmu gaib. Dipaksa-paksa, ya Musa tunjukkan, engkau seorang nabi kita, nabi yang agung, tunjukkan siapa pembunuhnya ini. Ini tokoh kita ini mati, dibuang jenazahnya di jalan. Aku enggak tahu katanya. Tidak tahu. Akhirnya turun wahyu ketika terus dipojokkan Nabi Musa mengatakan, "Tayyib, kalau begitu turun wahyu." Apa yang harus kalian kerjakan? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Mereka mengatakan apa? Qalu atattakhiduna huzwa? Ya Musa, engkau pikir kita ini guyon, softa? Kita pingin pembunuhnya siapa? Kok engkau suruh kita menyembelih Baqarah? Syahada. Ini guyonan ini, katanya mereka. Maka Nabi Musa mengatakan, qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. A'udzu billah, bagaimana ini permainan guyon? Aku bukan orang bodoh, ini wahyu dari Allah. Sembelih Baqarah. Mereka enggak mau menyembelih. Tayyib, mereka mulai basa-basi. Tayyib, Baqarah yang mana ini? Yang merah, yang kuning, yang ini, yang bagaimana? Tayyib, Baqarah yang begini-begini. Sampai Allah memberikan spesifikasi khusus Baqarah ini. Baqarahnya ini bukan Baqarah yang digunakan untuk tani, ya. Baqarahnya ini warnanya ini. Sampai mereka tidak bisa menghadirkan Baqarah karena bukan Baqarah sembarangan. Akhirnya mereka mencari-cari, akhirnya ketemu Baqarah jauh. Ternyata punya anak yatim ini Baqarah. Tahu anak yatim ini, dicari Baqarah orang Bani Israel. Ada yang mengatakan kalau ada yang mencari Baqarah ini, sudah beritahu yang paling mahal, jual yang paling mahal sudah. Akhirnya dijual paling mahal, seharga emas seharga seberat sapi, maksudnya emas seberat sapi. Kaget Bani Israil. Akhirnya mereka terpaksa mengumpulkan emas, dibeli ini Baqarah. Ya, kemudian kata Nabi Musa, sembelih Baqarah ini. Disembelih.
kemudian diambil bagian tubuhnya, pukulkan kemana? Si mayit ini, dipukul si mayit ini dengan bagian tubuh Baqarah, bergerak, bisa hidup langsung. Subhanallah, mayit ini bisa apa? Hidup. Kata Nabi Musa, siapa yang membunuhmu? Yang membunuh aku ini. Ya, enggak taunya keponakannya sendiri. Ya, karena dia pingin warisan. Pingin apa? Warisan. Enggak lama habis itu mati lagi nih orang. Ditangkap ini, dieksekusi. Hadirin sekalian. Nah, itu yang terjadi pada Bani Israel. Dalam keadaan di padang Ti itulah kemudian Bani Israel ini, hadirin sekalian, pingin makanan yang lain. Ini apa makanan ini? Ya, kita bosan ya Musa, tiap hari makan manna wa salwa. Ini makanan zen, ada ta'am jannah. Kok kalian pingin yang lain? Nah, kita pingin basol, pingin apa? Bawang putih, adas, kacang. Ini kata Nabi Musa, ini makanan orang desa ini. Kalian dikasih yang zen, kok makan apa? Makanan seperti ini. Lah, kita minta yang lain. Nah, itulah hadirin sekalian Bani Israel, sampai Nabi Musa mengatakan, qala atastabdilul alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kalian pingin mengubah yang apa? Yang baik menuju yang paling rendah makanan. Ya, dikasih roti, keju, laham, tidak mau. Mintanya apa? Indomie, tempe, tahu. Seperti itulah kita ini, hadirin sekalian. Ini Bani Israel. Ya, dikasih manna wa salma, pingin yang lain. Kemudian juga terjadi pada padang Ti ini ketika mereka minta air, wa idh istasqa Musa liqaumih. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam memukulkan dengan tongkatnya itu, ya, batu besar, pukulan muncrat 12 sumber. Bayangkan, karena mereka saling fanatik. Tidak mau kabilahnya itu minta air dari kabilah yang lain. Sehingga dibikinkan apa? 12 sumber dari batu itu. Sehingga masing-masing kabilah mendapatkan apa? Sumbernya masing-masing. Ini apa namanya? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa suku kabilah itu sudah biasa dalam manusia, hadirin sekalian. Nabi Muhammad juga menghargai suku-suku. Orang Arab itu banyak sukunya. Dulu di Madinah itu apa, perkampungan beda-beda ya. Ini suku Asy'ariyin saja, kampung Asy'ariyin saja. Ya, ini kampung apa gitu, Bani ini kampung Bani ini kampung Bani ini. Itu biasa dalam Islam. Bahkan Nabi memberikan bendera kepada setiap suku. Yang enggak boleh itu fanatik buta. Ya, salah tetap dibela. Itu yang tidak boleh, hadirin sekalian. Sampai akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun wafat di situ. Nabi Musa dan Nabi Harun wafat di padang apa? Ti. Akhirnya diganti oleh pengikutnya, muridnya Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini yang menggantikan Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai pemimpin Bani Israel dan berhasil masuk apa namanya? Baitul Maqdis, perang. Ya, melawan orang-orang yang ada di Baitul Maqdis dan berhasil masuk dan menang. Ketika itu perang, hadirin sekalian, mau maghrib, mau tenggelamin matahari. Ini belum masuk ini pasukannya umat Islam yang dipimpin oleh Yusha bin Nun, Bani Israel ini mau masuk maghrib. Akhirnya dia mengatakan, wahai matahari, ayyuh syams, alimtu innaki ma'murah. Aku tahu kamu diperintah mau tenggelam ini. Wa ana ma'mur, aku juga diperintah mau perang, harus masuki Bani Israel sebelum gelap. Maka dia berdoa kepada Allahumma khbisha ya Rabb. Maka tahan ini matahari, jangan sampai tenggelam dulu. Subhan, dikabulkan doanya. Matahari tenggelam, tertahan, tidak berjalan, hadirin sekalian. Inilah dalam sejarah matahari pernah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena permintaan siapa? Yusha bin Nun. Akhirnya menyerbu, menang. Baru setelah itu tenggelam. Jadi bertahan agak lama ini matahari untuk tenggelam. Ini kekuasaan Allah SWT. Bani Israel diperlihatkan banyak mukjizat. Kalau kita diperlihatkan begitu, bagaimana? Bertambahkan iman kita. Melihat apa namanya, lautan terbelah 12 jalan, bayangkan. Luar biasa, mengerikan, hadirin sekalian.
Ya, kalau kita ya syukurnya luar biasa, yakin tambah yakin. Bani Israel tidak. Ya, tambah ganyang Bani Israel. Mau minta nyembah pohon bahkan. Ya, nah janganlah kita meniru seperti mereka. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.